Ada nggak kedengaran? Ada. Salam kenal Mbak. Ya. Sorry, kalau ceritanya bisa nyampe nyasar ke sini, tadinya saya iseng nonton Iseng kenapa? YouTube, nonton YouTube pas ada apa namanya ya, diskusi antara Mbak sama nggak entah siapa itu yang tentang ngebahas masalah perbedaan antara keyakinan Islam dan Kristen. Tarik sih, gitu. Karena saya dulu saya pernah tinggal di Jogja. Saya dulu pernah kerja lah di atasan saya itu orang Kristen. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam. Ya, ada yang mau Islam, ditanyakan, tapi Pak? Islamnya juga enggak hanya sebatas ATP mungkin ya. Ya. Bapak ada yang mau ditanyakan, Pak, seputar iman Kristen? Silakan. Saya waktu itu dengar saya ikutin terus. Kalau nggak salah, maaf nih ya, saya mau nanya. Mbaknya dulunya Islam? Iya. Sekeluarga? Iya. Terus sekarang hanya mbaknya sendiri yang pindah keyakinan? Iya. Oh. Boleh tahu nggak alasan dasar mungkin? Karena pasti perpindahan apalagi keyakinan itu pasti ada dasar yang betul-betul. Iya dong. Sangat. Harus dong. Apa itu? Mencari Tuhan yang benar dong. Yang bisa menjadi tempat bersandar kita. Setelah kita mati. Bisa diterima. Keyakinan ya. Iya dong. Karena memang atau mungkin ada keraguan dari keyakinan yang sebelumnya. Ragu banget. Misal, Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Tuhan nggak pernah bisa jawab apa pertanyaan hidup saya. Terus kalau misalnya di yang keyakinan yang baru bisa? Bisa dong. Oke. Saya juga bukan Islam yang betul-betul tahu dalam masalah agama. Karena Pak, kita mulai ya dari pertanyaan saya dulu. Bapak tahu nggak kenapa manusia itu bisa mati? Karena manusia itu pasti meninggal karena ada umur ya. Umur kalau secara fisik nih, secara ilmiah, kita menua nih. Manusia, bumi juga, matahari juga ada waktunya. Oke. Kenapa manusia bisa menua? Apa alasannya manusia menua? Padahal manusia makan terus. Oh enggak. Kalau menurut saya sih setiap pertanyaan gini Pak, apakah Tuhan menciptakan manusia itu untuk menua dan mati? Iya. Suatu saat kita akan mati. Dalilnya? Tidak, saya bilang. Gak ada memang dalilnya, memang Tuhan ini nggak bisa jawab. Coba cari di Quran. Oke, itu nanti akan saya cari di Quran ya. Tapi kalau di Alkitab saya bisa kasih ayatnya. Misal, ayat yang mana? Ada dong. Nah, ini makanya saya bilang. Kita ini aja sharing secara ini aja ya. Iya. Sharing secara biasa aja. Memang penting sekali. Kalau kemarin saya lihat sharingnya malah ke bawah emosi segala macam gitu. Kita saling biasa. Kita saling karena rasional kita kedepankan gitu. Nah, coba Bapak baca di dalam Kejadian. Saya nggak punya Bible. Nih ya, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Nah, ini bahkan kenapa perempuan-perempuan melahirkan juga kesakitan? Ada juga jawaban di sini. Aku pun bingung. Kok semua ada jawabannya di sini gitu. Kenapa manusia sekalipun dia kaya dia mengeluh? Jawabannya di sini semua. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Tuhan Yesus itu berfirman seperti ini di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi manusia itu mati oleh sebab melanggar perintah Tuhan. Jadi sejak semula apakah manusia diciptakan untuk mati? Tidak.
Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengalami kematian. Nah, ini jawaban Yesus ya. Oke. Dikatakan begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Ini relate sekali nih. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan tanah, engkau akan kembali menjadi debu dan tanah. Oke. Jadi manusia itu mati bukan karena Tuhan yang menetapkannya, bukan. Tetapi karena manusia itu melanggar perintah Tuhan. Oke, itu boleh, itu mungkin di Bible seperti itu ya, di Injil. Tapi saya masih berkeyakinan ada, ya maklum lah ya Mbak ya, saya nggak seperti yang tadi saya bilang, saya agama saya masih di level paling bawah, hanya karena mungkin pertama awalnya dulu juga karena keturunan ya, bawaan dari orang tua agama ini pasti anak ini. Tapi gini Pak, saya nggak mau jauh ke situ. Sebentar, oke. Saya nggak mau jauh ke situ ya, tapi saya mau ke poinnya gitu Pak. Setiap makhluk yang hidup semua akan mati. Kenapa Tuhan menciptakan lalu mematikan? Katanya Tuhan maha kasih. Kenapa dia sejahat itu? Kayak kurang kerjaan. Ya, ibarat kata ada sepasang orang tua ya, melahirkan anaknya terus umur sekian, gua matiin loh. Orang tua aja nggak ada yang kayak gitu Pak, kalau secara waras mentalnya. Tapi kenapa Allah itu menghidupkan terus mematikan, menghidupkan terus mematikan? Kayak orang kurang kerjaan nggak sih? Saya lebih relate ke sini. Enggak, saya lebih relate ke sini. Allah itu justru tidak menubuatkan untuk menghidupkan dan mematikannya. Padahal tahu nggak Pak? Kalau kita tarik garis benangnya, kita tarik benang merahnya ya. Katanya Allah menurunkan Taurat. Kenapa Allah melewatkan Taurat Musa ini? Ini Taurat Musa loh. Yang saya bacakan ini Taurat Musa. Kenapa Allah tidak tahu ini? Kita percaya ada. Loh, percaya tadi jawaban Bapak. Allah mau menghidupkan terus Allah mematikan. Ternyata di Taurat yang diturunkan kepada Musa tidak seperti yang dikatakan Allah. Apa jangan-jangan Allah hukum awam? Apakah jangan-jangan Allah yang mengutus Musa ini bukan Allahnya yang di Quran? Kenapa beda? Saya yakini. Kenapa beda? Oke. Saya tidak atau Allah lupa? Kitab sebelumnya ya. Yang saya yakini sekarang, saya percaya kitab yang diturunkan itu ada 4, termasuk Injil ya. Termasuk Injil. Dan terakhir Al-Quran ya. Yang mungkin Mbak juga dulu pasti punya pemahaman kesana. Tunggu Pak. Saya tanya Anda Pak. Anda tahu dari mana Quran, Injil, Mazmur itu Allah yang nurunkan? Dari guru saya. Dari Muhammad Pak. Sumbernya cuma satu. Loh, kalau tidak dari sini, kalian nggak akan kenal itu apa Taurat. Kalian nggak akan kenal itu apa? Bukan, iya, tapi kalian nggak akan kenal apa itu Mazmur atau Zabur. Kenapa? Kalian sumber iman kalian itu cuma dari satu orang. Dan dia sebagai perantara pesan dari Tuhan. Tuhan yang mana nih? Ada banyak Tuhan. Enggak, Tuhan cuma satu. Tapi yang pasti Tuhan yang mengutus Musa
Musa yang memegang Taurat Oke, ya. itu saya. Saya nggak tahu Musa yang di dalam itu. Soalnya Musa yang di dalam itu nggak megang Taurat sama sekali. Bahkan Siapa Musa dulu? pun tidak pernah dinarasikan menerima Taurat. Musa yang di sini, ini nggak pernah menerima Taurat. Coba dalilnya kalau ada. Betul. Pernah baca nggak Pak Prof? Pernah, nggak ada. Nggak ada. Itu dalam kurung toh. Musa itu nggak pernah menerima kitab Taurat. Cari aja kalau ada dalil. Oke. Itu menurut persepsi di Mbak ya. Boleh dong saya punya persepsi Bukan sendiri. persepsi saya. Itu dari Al-Quran sendiri yang bilang. Memang ulama sendiri yang mengatakan nggak ada Musa menerima Taurat. Semuanya dalam kurung di situ. Semuanya dalam kurung. Semuanya Oke, dalam boleh. kurung. Boleh. Itu mungkin untuk nanti saya coba jadi cari jawaban juga ya. Iya. Oke. Makasih Prof. Salam kenal juga Prof. Salam kenal Pak. Oke. Salam kenal juga Pak Ladung nih, Pak Ladusing Islam Kristen. Sepatunya itu dari India Pak. Kristen. Oh, Kristen. Saya Harusnya mau Hindu. bisa Harusnya saya Anda bertanya, bisa saya bertanya Boleh. kepada Pak Andri. Loh, Boleh. Anda Hindu loh. Silakan Pak. Iya. Saya tadi sempat nyimak ya dari bawah tentang kematian ini ya. Kenapa manusia bisa mati? Tapi memang kalau menurut si Allah ini memang kematian ini sudah ditetapkan berdasarkan Ankabut 57 itu dikatakan begini, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Saya mau tanya, terus untuk apa manusia diciptakan sama si Allah kalau memang hanya untuk mati? Untuk menyembah. Untuk menyembah. Iya. Kalau tidak ada yang sembah dia, kenapa? Mungkin saya ini hanya pendapat saya ya. Mungkin kalau yang punya ilmunya itu mungkin dia punya jawaban lain. Tapi ini untuk saya pribadi. Diciptakan untuk menyembah. Untuk Karena menyembah. dari awalnya dulu Adam, ya, dulu di surga karena dia berbuat berbuat kesalahan, memakan buah yang sebetulnya sudah dilarang oleh Tuhan. Akhirnya dia diturunkan ke bumi seperti itu. Waktu di surga sebelum dia makan buah, dia nyembah nggak Pak kira-kira Adam? Iya, menyembah. Berarti di surga nanti konsepnya menyembah? Nanti? Iya. Di surga? Menyembah. Untuk surga nggak tahu ya, itu saya nggak bisa jawab dulu. Saya tertarik sama yang tadi yang Mbak jelaskan di Bible yang Mbaknya bilang yang meninggal itu jika dia berdosa dia baru bisa mati, gitu ya? Iya. Kalau Akibat misalnya dosa manusia akibat itu mengalami dosa, kematian. Kalau misalnya manusia itu dari waktu lahir dia tidak berbuat dosa sama sekali, apakah dia akan mati? Orang tuanya yang melakukan dosa sehingga anaknya mati. Misalnya orang tuanya nggak melakukan dosa. Coba, Anda belum berdosa, tapi Adam sudah berdosa. Anda aja dapat dampak dari Adam kan? Betul Oke. tidak? Kalau Mbak sendiri anak cucunya Adam juga, kita semua. Semua. Makanya Adam, ya, dari itu satu. keberdosaan Adam, kita semua menerima dampaknya. Yang kita terima ini adalah dampak ketidaktaatannya Adam. Jadi Iya. karena dosa ya, berarti kita mati itu karena Iya, dosanya jadi Adam. manusia itu mengalami kematian karena dari dosanya Adam, sehingga kecenderungan atau potensi manusia itu bisa berbuat dosa itu diturunkan. Tetapi yang kita tanggung bukannya dosanya Adam, tetapi dampak dari keberdosaan Adam itu kita terima. Apa dampaknya? Mati, berbuat dosa. Oke, boleh. Ini untuk masalah kematian dan kehidupan ya. Kalau Boleh saya kasih poin. contoh ya Pak ya, saya kasih contoh biar Bapak mengerti kenapa kita ini menerima dampak keberdosaan Adam. Contoh, orang tua Bapak pejabat, ya, orang tua Bapak yang pejabat itu korupsi, sehingga dia dihukum, semua hartanya disita. Apa yang terjadi sama anak-anaknya? Menerima dampaknya. Nah itu, jadi yang kita terima ini adalah dampak dari keberdosaan Adam.
Bukan Oke. kita yang menerima dosanya Adam, bukan kita yang mewarisi dosanya Adam, tapi kita menerima dampaknya. Tetapi yang Dan dihukum ketika pejabat itu korupsi, tetap yang dihukum pejabat itu, bukan kita. Namun dari kesalahan dia, anak-anaknya itu semua kena. Yang dicemooh lah, yang jadi miskin lah, kan semua itu akan berdampak. kalau ini saya mau tanya, kalau di agama Kristen ada anaknya Adam yang namanya Habil dan Kobil, di Kristen ada nggak? Ada dong, lengkap. Ada ya. Yang satu membuat, yang satu pokoknya yang menjadi bapaknya yang menjadi orang yang seperti itulah, yang punya hati jelek gitu ya. Hah? Yang akhirnya Habil dan Kabil. Jadi dia kan iri kepada saudaranya. Akhirnya timbul niat jahat segala macam. Jadi Iri kenapa tuh Pak? Coba dari yang Bapak tahu sejauh ini. pokoknya aduh saya lupa juga. Hah? Pokoknya Apa? dia bersaudara, tapi yang satu malah ada iri segala macam. Yang Apa akhirnya yang jadi menyebabkan iri Pak? apa ya? Saya lupa itu. Hmm. Tapi ini aja. Berarti ada Habil dan Kobil itu ada ya di Iya, Kristen? Ada ya. ada. Sampai akhirnya anak beranak sampai manusia sekian. Itu Habil itu mati dibunuh si Kain. mati dibunuh ya. Iya, karena masalah persembahan, kurban. Oh, di Iya. Kristen juga sama itu ya, masalah Iya, persembahan. jadi Yang waktu itu kurbannya hewan. kurbannya Habil itu diterima Allah, kurbannya Kain tidak diterima Allah, karena kurban itu memang harusnya itu adalah domba. Tetapi Habil, Kain mengorbankan Pembuahan ya? dia dari ladangnya, bukan karena sebenarnya korban itu kan kurban darah. Sejak semula kurban yang dilakukan Allah pertama kali itu adalah Allah mengorbankan domba. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini kan jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ mereka telanjang karena kemuliaan Allah itu hilang. Jadi sejak semula Adam dan Hawa itu diciptakan telanjang, namun mereka berpakaian kemuliaan Allah karena itu belum ada dosa. Lalu setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah itu daripada Adam dan Hawa. Nah, di situ mereka bersembunyi dari Allah, menjauh. Karena mereka malu, karena ketelanjangan, karena dosa itu. Nah, lalu Allah menghampiri mereka, namun mereka bersembunyi. Dari situlah Allah melakukan kurban untuk pertama kali. Mengambil domba, ada darah yang tertumpah, dan mengambil kulit dari domba itu dan memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Itulah korban pertama yang dilakukan Allah dan diakhiri juga oleh Allah itu dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kurban untuk menutupi ketelanjangan manusia dari dosa. Itu maknanya. Berkesinambungan dari Adam sampai ke Yesus. Betul. Tapi jadi nggak ada yang nggak ada benang merahnya, semua ada benang merah. Itulah dasar kurban itu. Nah, tapi sekarang ini yang kita lihat dari Islam sendiri, kurban malah dimakan. Ya kan? Iya, mereka kurban itu mereka harusnya makan sendiri. Kurban itu kan harusnya gini Pak. Namanya kurban itu kan berkorban. Artinya menggantikan. Mengorbankan harta, sebagian harta. Berarti menggantikan kan, mengambil dan menggantikan itu. Dengan cara ditutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, akhirnya kan manusia kembali mendekat dengan Allah itu. Jadi kurban itu memang tujuannya untuk mendekatkan. Nah, kurban yang dilakukan Yesus itu tujuannya juga untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Sama macam tujuannya. Jadi kurban itu bukan untuk makan, bukan untuk dimakan. Jadi Yesus itu mengorbankan diri di kayu salib, padahal kan menurut Kristiani. Jadi kan Yesus itu dikorbankan. Makanya semua orang Kristen itu harus mengenakan Kristus melalui apa? Melalui baptisan. Kalau di zaman Perjanjian Lama, kulit binatang itu yang menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa. Sekarang dengan kita mengenakan Kristus, kemuliaannya Kristus,
kita sudah ditutupi keberdosaan kita melalui Kristus Yesus itu yang menjadi korban itu. Makanya Yesus itu disebut juga domba Paskah Allah. Berarti kan Yesus itu kan Tuhan ya? Koreksi kalau saya salah. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan kan ya? Allah dan manusia. Allah. Dan kenapa dan? Allah dan manusia. Berarti tidak satu dong. Oh emang Satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat Allah yang menambahkan kemanusiaan. Lah, gimana caranya dia menjadi kurban kalau dia tidak mengambil kodrat manusia? Dia harus menjadi manusia supaya di dalam kemanusiaannya dia bisa mengalahkan dosa. Supaya di dalam kemanusiaannya dia bisa mengalahkan iblis. Supaya di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan kematian. Karena Allah nggak bisa mati. Allah nggak bisa mati. Allah nggak bisa disalib. Maka dia harus menambahkan kodrat manusia. Tapi Mbak tahu ya, kalau pasti udah tahu, kalau Yesus di Islam itu siapa? Yesus nggak pernah masuk Islam. Enggak, kalau menurut Islam, kalau menurut Islam, Yesus itu Mbak pasti pernah dengar lah, pasti pernah ngobrol juga. Kalau di dalam Islam, Yesus itu adalah kalimatullah dan ruhullah. Menurut kami, menurut ajaran dari guru saya mungkin ya, bahwa yang dimaksud Tuhan sama umat Kristiani itu, menurut kami beliau adalah salah satu makhluk termulia. Dia sebagai nabi. Coba, dia Nabi dikatakan Isa. Terkemuka di dunia dan di akhirat kan? Nabi Isa, pernah dengar Nabi Isa nggak? Tahu. Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat kan Pak? Nabi Isa itu. Kedengeran nggak Pak suara saya? Kedengeran jelas banget dan suaranya merdu juga. Bapak tahu nggak kenapa Isa disebut terkemuka di dunia dan di akhirat? Saya belum pernah dengar itu. Akhirat itu apa sih Pak? Kalau saya boleh tahu akhirat itu apa sih? Masa setelah kematian. Dunia orang mati kan? Setelah alam kubur. Iya, setelah alam kubur. Jadi harus melewati alam kubur dulu kan? Iya. Kalau dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, berarti Isa itu mati dong? Isa, menurut pandangan Kristiani mungkin seperti itu. Tapi menurut ini menurut Quran. Menurut pandangan kami. Enggak, ini menurut Quran. Menurut Quran. Tapi berarti saya salah ya. Saya masih gini, bahwa saat Yesus disalib. Tunggu Pak. Kenapa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat? Isa itu sabar. Mungkin tidak. Seseorang terkemuka di akhirat kalau dia belum melewati akhirat. Logikanya. Karena menurut saya Allah itu, Tuhan itu dia maha segala-galanya ya, tidak hanya maha pengasih sama maha penyayang saja. Akhirat itu adalah tempat di mana orang setelah melewati kematian. Betul? Itu tadi jawaban Bapak? Oke. Kalau Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, berarti dia sudah melewati fase kematian itu. Sehingga dia dikatakan terkemuka. Tapi, apa maksudnya terkemuka? Berarti dia terkenal. Berarti orang-orang di alam maut sudah mengenal dia. Ini secara Quran loh Pak, logikanya. Logika. Pak Prof paham nggak sih? Menurut ilmu, boleh saya jelasin sedikit? Paham. Ini insight baru nih ya, baru paham juga nih aku. Kalau menurut saya dan mungkin dari ilmu yang saya dapat dari guru saya, bahwa Nabi Isa itu sebelum itu sudah namanya Allah maha segala-galanya ya, meskipun dia tidak harus melewati dulu alam kubur. Karena Allah maha segala-galanya loh. Tidak hanya maha pengasih dan maha penyayang saja. Pak, maha segala-galanya. Logikanya gimana sih Pak? Isa itu tidak bisa dijelaskan secara ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, seperti misalnya Nabi Muhammad yang Isra Miraj, tahu kan cerita peristiwa Isra Miraj? Ya, mimpi ya. Oke, menurut Bapak mimpi? Memang di hadis memang mimpi. Oke, boleh gitu ya. Tapi menurut kami percaya itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak masuk logika kita sebagai manusia, karena
Allah Maha segala-galanya. Dia bisa, Bapak percaya Isra Mi'raj itu bukan mimpi dari siapa, Pak? Dari apa? Dalilnya dari siapa? karena mungkin karena keyakinan saya sendiri saja. Keyakinan, berdasarkan keyakinan, nggak pakai dalil. Saya mau jangan ke situ dulu Pak Ladus. Saya penasaran dengan Nggak apa-apa, Isa. Pak Ladusing, itu memang hak masing-masing. Enggak, ini saya Boleh. penasaran dengan Isa ini Pak. Seriusan. Kalau Isa itu dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat, saya kemarin juga sempat posting ini. Berarti orang-orang yang di akhirat, orang-orang yang di dunia orang mati itu mengenal dia. Kira-kira siapa yang sudah masuk ke dalam dunia orang mati lalu dinaikkan ke hadirat Allah? Lalu dinaikkan ke Hadirat Allah. Mustahil Pak. Orang itu, misalnya ini kayak jembatan. Mustahil orang itu bisa langsung sampai sini. Kalau enggak ini dilewatin dulu, kan gitu kan. Nah, dia ini dunia orang hidup, ini dunia orang mati. Inilah akhirat itu. Kalau dia yang hidup tidak melewati ini, bagaimana dia sampai kepada hadirat Allah? Dia harus melewati ini semua. Dunia orang mati ini, akhirat ini. Tidak mungkin orang yang di akhirat ini mengenali Isa. Itu makna terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka artinya dia ternama di akhirat. Apa orang-orang mati yang sudah mengenali dia? Siapa kira-kira? Kalau dia tidak turun ke dunia orang mati, mungkin nggak dia dikenal. Kalau Agnes Monica tidak jadi artis, mungkin nggak dia dikenal. enggak? Berarti ada yang melihat dia dong. Ada yang menyaksikan dia dong. Mungkin nggak Isa ini terkemuka di akhirat? Kalau orang-orang yang di akhirat ini tidak menyaksikan dia. Mungkin nggak? Saya lah, enggak kami ya, saya sangat percaya sama Al-Quran dan Al-Hadis. Saya percaya. Saya percaya. Saya itu lagi menjelaskan tentang Quran ini. Oke. Quran dan apa yang sudah dijelaskan dalam Quran dan apa yang sudah diberitakan sama Nabi untuk hadis ya. Hadis. Pak Prof, di mana sih? Aku mengangkat sampai pengikut Isa itu Pak Prof, saya lupa ayatnya. Ali Imran berapa? Ali Imran 55. Coba dibacain gimana itu? Lupa aku. Ali Imran ayat 55 sebentar ya. Surat 3 ayat 55 aku bacain ya. Membuat pengikut-pengikutnya itu loh. Iya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Mewafatkanmu, lalu mengangkatmu. Itu tadi makanya saya bilang dari hidup. Al-Baqarah ayat Al-Imran ayat 55. Al-Imran ayat 55. Ini seru nih. Nggak apa-apa kita berbagi ilmu kita aja, siapa tahu oke. Diskusi sehat ya. Siapa tahu saya mungkin kalau misalnya nanti suatu saat dari hasil diskusi ini saya bisa ada semua yang bisa saya terima, mungkin who knows. Al-Imran. Ini tadi yang saya mau masalah Yesus disalib itu, Mbak. Karena ini pandangan saya ya, Prof ya, pandangan saya boleh ya, saya punya pandangan sendiri. Jika seorang Tuhan dia sampai bisa mati disiksa oleh manusia karena dia sebegitu sayangnya kepada kita sebagai umat manusia, di mana dong harga diri ini untuk pendapat saya ya? Sebagai Tuhan yang maha segala-galanya, yang sangat mulia, yang tidak bisa sedikit pun bisa diinjak-injak harga dirinya oleh manusia. Berarti yang saya pikir, berarti Tuhannya, maaf, ini boleh dong saya berpikir. Berarti Tuhan Yesus itu berarti hanya maha pengasih dan maha penyayang saja. Maksudnya nggak ada harga diri gitu Pak? Sampai bisa sama manusia, bisa sampai disiksa sebegitu parahnya. Saya pernah lihat nonton film Yesus yang buatan yang sutradaranya Mel Gibson itu, ngeri memang. Gini Pak,
Di mana derajatnya yang tinggi gitu kan? Di mana kemahakuasaannya gitu nggak sih lebih tepatnya? Karena kok Oke. bisa sampai bisa kayak gitu. Tapi Oke. kalau sebagai nabi, sebagai manusia, itu berarti betul-betul karena memang nabi, semua nabi dia Oke. godaannya itu Coba, betul-betul sangat coba, berat. Termasuk Pak, Nabi coba Muhammad Pak, godaannya gini Pak. diludahi, dilempar segala. Oke, gini Pak. Boleh. Kalau manusia, kan tadi sebenarnya udah nyambung banget ke Kejadian 3 tadi ya. Manusia itu kodratnya setelah jatuh ke dalam dosa adalah dicobai iblis terus. Ya. Kira-kira Pak, kalau Bapak hidup sebagai manusia, terus Bapak diludahi, apa yang Bapak lakukan sebagai manusia? Untuk saya, tergantung karakter masing-masing. Tapi untuk Enggak. Enggak apa-apa, sebagai diri Bapak, apa yang sebagai Bapak saya sebagai saya ya, ya mungkin ada alasannya dong. Iya. Ada alasannya ya. Alasannya apa dulu nih? Good. Kira-kira Pak, kenapa orang-orang Israel saat itu meludahi Yesus, mengolok-olok Yesus, bahkan menyalibnya Yesus? Bapak tahu nggak alasannya apa? Karena mungkin dia membawa satu kepercayaan yang baru yang berbeda dari yang selama ini mereka percayai. Kalau dia adalah seorang nabi, harusnya dia membawa ajaran yang sama. Nabi itu tidak pernah membawa ajaran yang berbeda. Itu satu. Saya mau kasih tahu Bapak, secara real yang ada di dalam Alkitab. Makanya saya bilang Quran ini memang nggak ada isinya. Bahkan dia nggak tahu ajaran Isa itu apa. Nggak ada isinya, sampah. Saya kasih tahu. Oke, Kenapa? Enggak, sebentar. Saya kasih sangat tahu. menghargai ini, Mbak. Boleh maaf ya. Ini makanya memang nggak ada Pak isinya. Sehat tanpa harus. Iya, ini beneran sehat. Ini beneran sehat. Karena memang nggak ada info di situ. Mendiskreditkan kepercayaan orang lain, saya sangat menghargai itu. Oke. Bapak mau saya kasih tahu ya, mungkin ya baiklah. Juga mungkin bisa aja menyebut seperti itu, tapi saya perbaiki lagi ya, nggak usah dengan mendiskreditkan kepercayaan yang lain. Saya sangat menghargai itu. Santai Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang nggak ada isinya. Itu satu. Yang kedua Pak, kalaulah memang Allah ini tahu segala sesuatu, kenapa Allah tidak tahu bahwa Isa mengaku Allah, sehingga dia harus diludahi, sehingga dia harus dirajam, sehingga dia harus disalibkan? Kenapa Allah nggak tahu? Tahu nggak kenapa? Makanya saya bilang, tidak mungkin sekonyong-konyong Yesus itu ya diperlakukan demikian. Kenapa? Padahal dia berbuat mukjizat. Padahal dia memberi makan orang ribuan, menyembuhkan orang sakit. Sabar, itu nggak penting mukjizat itu. Ya, karena dia mengaku Allah dan melakukan pekerjaan Allah. Makanya saya bilang, di situ Allah bahkan tidak tahu apapun ajarannya Isa. Nah, mungkin padahal ada perbedaan. Sabar. Padahal Yesus memang tidak bawa kitab. Bahkan Yesus itu bukan membawa Injil. Yang dipakai oleh Yesus itu adalah Taurat. Yang diajarkan Yesus itu adalah Taurat. Jadi kalau dikatakan Isa mungkin membawa ajaran yang baru, beda dengan yang lain. Oh, nggak ada. Semua nabi itu semua membawa ajaran yang sama. Kecuali ya yang gadungan yang terakhir ini, saya nggak tahu dia bawa ajaran apa. Islam. Ya. Nah, itu ya Pak. Jadi kalau saya mau menjelaskan secara dalam lagi. Kenapa Yesus itu tidak membalas orang-orang yang menghina dia. Tidak membalas setiap perbuatan jahat orang. Kenapa? Karena dia bukan mau melawan orang. Dia mau melawan dosa. Tadi saya sudah katakan. Sengaja Allah itu mengambil kodrat manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging. Jadi yang dia dikatakan tidak kuasa itu justru dia berkuasa. Di dalam nafsunya sebagai manusia. Dia menguasai nafsunya itu dengan sempurna. Dengan tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya tadi saya tanya, Bapak kalau kira-kira ditampar, Bapak akan melakukan apa? Ketika Bapak membalas tamparan itu, maka Anda sudah jatuh ke dalam dosa.
Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia benar-benar mengontrol hawa nafsunya sebagai manusia. Disitulah dia berkuasa atas daging, keinginan daging. Bahkan dia bisa mengontrol. Dia secara manusia, dia itu pasti punya nafsu. Nafsu makan, nafsu selayaknya manusia biasa. Tetapi apakah dia jatuh ke dalam dosa? Tidak. Justru disitulah kemahakuasaannya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi kalau orang-orang sempit berpikir dengan mengatakan, di manakah kemahakuasaan Yesus ketika dia jadi manusia? Justru kemahakuasaannya itu terlihat nyata ketika dia sanggup mengampuni orang yang sudah menciderai dia. Bisa nggak orang melakukan seperti itu? Makanya saya bilang, Yesus itu bukan mau melawan manusia. Dia melawan dosa. Dia melawan iblis. Dia melawan kematian. Ini kalau manusia cuma ngelawan manusia, lawan manusia, pukul-pukulan. Itu bukan levelnya Allah. Levelnya Allah itu mengalahkan dosa. Levelnya Allah itu mengalahkan iblis. Levelnya Allah itu mengalahkan kematian. Yang tidak bisa dilakukan manusia. Kalau misalnya waktu penyaliban itu pernah Yesus itu berteriak atau misalnya minta tolong sama Tuhan yang lama sabaktani itu gimana? Dia bermazmur. Tadi saya sudah katakan, di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan dosa. Taurat itu ada karena banyaknya pelanggaran. Dia minta tolong sama Tuhan waktu itu. Gak ada dia minta tolong. Tuhan, tolong gitu. Yesus saja bilang, Gimana kalau aku mau, aku bisa mengutus berlaksa-laksa malaikat untuk menurunkan aku. Yesus itu mengutus nabi, mengutus malaikat kok. Ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus dari mati, untuk apa dia minta tolong? Kalau dia bisa berjalan di atas air, ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa mengubah air jadi anggur, ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa menyembuhkan orang yang sakit pendarahan dan kusta, ngapain dia minta tolong? Secara logika, sebentar. Makanya tadi saya bilang, Yesus itu di kayu salib sana bukan mengalahkan manusia. Udah saya bilang, mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Iblis itu berteriak-teriak waktu dia disalib. Kalau kau memang anak Allah, turun kau, kata iblis. Apakah Yesus taat sama iblis? Kalau manusia secara rasional, kita itu akan turun kan? Menurunkan segala kuasa kita, ambil koneksi kita untuk menurunkan kita. Itu secara manusia yang hanya mengandalkan akal dan emosinya aja. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia benar-benar mengalahkan iblis di situ. Di atas kayu salib, tahu nggak siapa yang dipermalukan? Iblis. Kenapa? Karena iblis mau dia melawan Allah dengan cara ngikutin iblis. Paham nggak di sini? Iblis pengen Yesus melawan Bapa yang mengutusnya dengan jalan taat sama iblis. Iblis maunya dia turun. Kalau Yesus turun, kalahlah Yesus. Kalau Yesus membalas perlakuan orang yang jahat kepadanya, kalahlah Yesus. Justru iblis itu akan senang ketika Yesus itu marah, emosi, dan berbuat dosa. Yang kayak gini nih gak akan sampai di hati orang-orang yang culas, di hati orang-orang yang hanya ingin kuasa dunia, di hati orang-orang yang hanya ingin kehormatan dunia. Kalau orang-orang yang sekarang ini memang sukanya apa? Kehormatan dunia. Tetapi Yesus bilang apa? Aku tidak membutuhkan hormat dari siapapun. Jadi kalau dikatakan, kok tragis banget ya Yesus ya, gak ada harga dirinya. Yesus bilang, apalah kehormatan dari manusia? Bapakku sudah mempermuliakan aku. Lebih dari kehormatan yang diberikan manusia. Kehormatan yang diberikan manusia, kalau sebagai nabi, menurut saya rasional. Anda kan hanya memandang dia sebagai nabi. Nabi Muhammad cabul. Stop dulu. Muhammad itu gak pantas bahkan disebut nabi. Bahkan dia gak pantas. Kenapa saya katakan? Tidak ada akhlak nabi yang mukanya asam sama orang buta. Tidak pantas saya bilang.
Itu di Saya rasa, sabar Pak. Saya rasa asal Pak Andri kepada lebih orang cocok, sabar. Saya rasa Pak Andri lebih cocok jadi nabi daripada nabi gadungan itu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Anda harus dapat poinnya. Poinnya adalah yang saya katakan tadi. Yesus itu mau mengalahkan dosa dalam daging, bukan mau mengalahkan ego manusia dalam daging. Bukan. Yang mau Yesus kalahkan itu adalah iblis. Bukan sekedar manusia yang kalau dengan cara gini aja sama Yesus itu hancur semua. Bukan itu caranya dia. Ya. Jadi dia benar-benar menjadi sama seperti manusia. Kan dikatakan dia merendahkan diri. Tahu nggak kenapa Yesus itu merendahkan diri? Bukan meninggikan diri. Karena Allah itu kebalikan dari iblis. Iblis itu suka meninggikan diri sehingga dia jatuh. Tetapi Allah yang maha tinggi, dia memang merendahkan dirinya. Secara logika. Secara logika Pak. Coba Pak buka itunya, mute-nya. Secara logika Pak. Adakah yang maha tinggi meninggikan dirinya? Saya tanya Anda. Mau mengatasi apa dia? Coba Pak Andri. Mungkin nggak Allah yang maha tinggi meninggikan dirinya kepada manusia? Supaya dia dielu-elukan, mendapat hormat dari manusia. Gak ada Pak. Yang ada adalah yang maha tinggi merendahkan diri. Kalau ada ilah yang meninggikan dirinya, saya pastikan itu ilah yang belum tinggi, belum cukup tinggi. Prof, mungkin gak Pak Prof? Langit mengaku-ngaku dia tinggi. Nggak mungkin, karena udah tinggi. Karena udah tinggi. Hanya yang rendah yang mengharapkan ditinggikan oleh manusia. Yohanes 17 ayat 5. Bapa itu sudah mempermuliakannya dalam hadiratnya sebelum dunia ini ada. Jadi memang konsepnya Yesus itu adalah Allah yang merendahkan diri. Bukan yang meninggikan diri. Sehingga dia harus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu adalah keinginan dan ketamakan iblis. Kita bisa lihat di dalam Matius 4. Seperti apa iblis itu ingin sekali ditinggikan. Ingin sekali disembah sujudin. Kayak Allah. Nah itu Pak. Jadi jangan Anda mengira Yesus itu tidak pantas. Tuhan itu seperti itu diperlakukan. Pantas. Karena itu adalah upayanya mengalahkan dosa. Upaya dia mengalahkan iblis. Upaya dia mengalahkan kematian. Untuk orang-orang yang kepalanya isinya sampah, dia nggak akan nyampe untuk ini. Tekebir, silakan Pak Prof mungkin mau menarasikan sesuatu. Lanjut aja tak, lanjut, nggak apa-apa. Saya cuma minta Bapak itu buka ini untuk apa? Menanggapi. Aku menyimak sambil mengasah pisau nih. Mau menyembelih korgi. Silakan Pak Andri. Silakan ditanggapi. Suara token ke Agatha udah dimaklumin aja, nikmati aja tokenku itu. Masa bangga sih Pak Prof sama manusia yang sukanya membun-bun? Seolah-olah berkuasa, kearoganannya gitu. Enggak dong, malu-maluin dong gitu. Kan manusia dilihat dari nilainya. Kalau dia membun-bun, itu nggak ada nilainya. Iya. Apalagi kalau dia emosi nih kayak saya. Aku marah, turunkan ayat. Makanya